Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pendekatan psikoanalisis dalam konseling keluarga. Oke, selanjutnya kita kenalan dengan pematerinya ya. Dan selanjutnya kita kembali ke materi. Struktur kepribadian psikoanalisis. Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian terdiri dari 3 sistem: id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang orisinil kepribadian yang ada sejak dilahirkan. Id merupakan tempat naluri-naluri yang berisi aspek psikologik yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id bersifat tidak logis yang didorong oleh satu kepentingan dan bersifat tak sadar. Ego merupakan bagian pikiran yang mewakili alam sadar. Ego bekerja menggunakan proses sekunder, yaitu pertimbangan, akal sehat, dan kekuatan yang menunda respon spontan atas rangsangan-rangsangan dari luar atau desakan-desakan naluriah dalam diri. Tugas utama ego adalah mengantar naluri-naluri dengan lingkungan sekitar titik ego untuk mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Superego adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Dan superego terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan oleh individu dari sejumlah figur yang berperan, yang itu berpengaruh dan berarti bagi kehidupan individu. Di sini ada beberapa mekanisme pertahanan ego, diantaranya penyangkalan, proyeksi. Penyangkalan di sini yaitu pertahanan melawan kecemasan dengan menutup mata terhadap keberadaan kenyataan yang mengancam. Sedangkan proyeksi di sini yaitu menyelamatkan sifat-sifat yang tidak bisa diterima oleh ego kepada orang lain. Seseorang melihat pada diri orang lain hal-hal yang tidak disukai dan ia tidak bisa menerima adanya hal-hal itu pada diri sendiri, disebut proyeksi. Fiksasi maksudnya adalah menjadi terpaku pada tahap-tahap perkembangan yang lebih awal karena mengambil langkah ke tahap selanjutnya yang bisa menimbulkan kecemasan. Regresi adalah melangkah mundur ke fase perkembangan yang lebih awal yang tuntutannya tidak terlalu besar. Rasionalisasi adalah upaya individu dalam memutarbalikkan kenyataan yang mengancam ego dengan alasan tertentu yang dianggap masuk akal, sehingga kenyataan tersebut tidak lagi mengancam ego individu yang bersangkutan. Sublimasi adalah jalan keluarnya lebih tinggi atau yang secara sosial lebih dapat diterima bagi dorongan-dorongannya. Displacement adalah mengarahkan energi kepada objek atau orang lain apabila orang yang sesungguhnya tidak bisa dijangkau. Represi adalah isi kesadaran yang traumatis atau bisa membangkitkan kecemasan, mendorong kenyataan yang tidak bisa diterima kepada ketidaksadaran atau menjadi tidak menyadari hal-hal yang menyakitkan. Formasi reaksi adalah tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat tak sadar. Jika perasaan-perasaan yang lebih dalam menimbulkan ancaman, maka seseorang menampilkan tingkah laku yang berlawanan guna menangkal perasaan-perasaan yang bisa menimbulkan ancaman itu. Ini saya akan menjelaskan pengertian konseling keluarga. Konseling keluarga di sini merupakan sebuah proses pemberian bantuan kepada klien yang mengalami sebuah permasalahan dalam keluarga, seperti itu. Dimana tujuan dari konseling keluarga di sini untuk membantu membuat keputusan serta mengubah perilaku secara positif dan mengembangkan suasana kehidupan keluarga secara keseluruhan untuk meningkatkan ketahanan keluarga serta mengembangkan potensi masing-masing anggota keluarga. Jadi tujuan konseling keluarga di sini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami di dalam keluarga tersebut, seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya pada dasarnya konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara khusus memfokuskan pada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan situasi konseling keluarga, seperti itu. Konseling keluarga di sini tidak bermaksud untuk merubah sebuah kepribadian, sifat dan karakter yang terlibat, tetapi lebih mengusahakan perubahan dan sistem keluarga melalui perubahan perilaku yang lebih baik. Di sisi lain, konseling keluarga bertujuan untuk
memberikan petunjuk kesadaran dan pengertian yang berkaitan dengan problem yang dihadapi oleh klien yang tidak lain berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh klien. Di mana kemudian di sini ada beberapa teori dan teknik konseling keluarga, di mana yang pertama ada squirting, yaitu teknik yang mengizinkan anggota keluarga untuk menyatakan kepada orang lain. Jadi permasalahan itu akan diungkapkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada role playing, yaitu suatu teknik dengan memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Yang ketiga lain adalah proses konseling, ada kalanya konselor untuk bersikap diam. Yang keempat confrontation, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mempertentang pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga, seperti itu. Yang kelima ada teaching via question, yaitu suatu teknik mengajarkan anggota keluarga dengan cara bertanya. Kemudian yang keenam ada listening. Teknik ini digunakan agar pembicaraan seseorang anggota keluarga dapat didengarkan dengan sabar oleh orang lain. Yang kedelapan ada summary, adalah di mana konselor melakukan penyimpulan sementara hasil pembicaraan dari anggota keluarga. Dari konseling psikoanalisis, langsung saja kita menuju poin yang pertama. Yang pertama di sini ada teknik asosiasi bebas, yaitu konseling diupayakan untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang ini, sehingga konseling mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Yang kedua di sini ada teknik interpretasi, di mana teknik yang digunakan oleh konselor untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transparansi konseling. Konselor menetapkan, menjelaskan, dan bahkan mengajak konseling tentang makna perilaku yang termanifestasi dalam mimpi, asosiasi bebas, atau transparansi langsung. Yang ketiga di sini ada analisis mimpi, yaitu suatu teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberi kesempatan konseling untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. Proses terjadinya mimpi adalah karena di waktu tidur pertahanan ego menjadi lemah dan kompleks, yang terdesak pun muncul ke permukaan. Poin yang keempat di sini ada teknik analisis resistensi, di mana analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan konseling terhadap alasan-alasan terjadinya resistensinya. Konselor meminta perhatian untuk menafsirkan resistensi. Dan yang terakhir di sini ada analisis transparansi, di mana konselor mengusahakan agar konseling mengembangkan transparansinya agar terungkap neurosisnya, terutama pada usia selama 5 tahun pertama dan dalam kehidupannya. Konselor menggunakan sifat-sifat netral, objektif, anonim, dan pasif agar terungkap transparansi tersebut. Dan untuk tambahannya di sini, hal yang amat penting sebelum sesuatu proses konseling keluarga dilakukan adalah mendekati konseling secara individual dengan individual konseling atau konseling individual individu yang bermasalah atau sumber masalah. Tujuannya adalah yang pertama, agar konseling dapat mengekspresikan perasaan-perasaan yang mengganjal, menyakitkan, menyedihkan, dan yang melukai hatinya. Yang kedua adalah setelah muncul perasaan lega dan agak tenang, maka konselor ialah mengungkapkan pengalaman-pengalaman konseling berhubungan dengan perasaan negatif dalam dirinya. Dan yang ketiga adalah selanjutnya konselor berusaha memunculkan pikiran-pikiran sehat konseling agar tercipta suatu keluarga bahagia dan utuh. 025. Di sini saya kelompok 5.
saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengaplikasian konsep psikoanalisis dalam konseling keluarga. Nah, konsep psikoanalisis di sini mengajarkan konselor untuk memahami tentang ketakberfungsian pola-pola keluarga yang telah menyebabkan isu-isu pribadi yang tak terpecahkannya di antara ayah, ibu, dan anak. Selanjutnya, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa suatu kekuatan yang ditempuh untuk memecahkan masalah keluarga sebagai suatu sistem dengan tujuan mencapai perubahan struktur kepribadian kedua orang tua. Jadi ketika kedua orang tua itu mempunyai keterbukaan dan memiliki chemistry yang bagus, kepribadiannya yang bagus, maka akan menimbulkan situasi keluarga yang harmonis. Untuk contoh kasusnya di sini ada sebuah klien ibu rumah tangga yang mengalami sering pertengkaran karena cemburu, dan di dalam kasus ini konselor melakukan proses asesmen kepada klien mengenai permasalahannya, yaitu tentang pertengkaran yang selalu terjadi, kemudian melakukan goal setting untuk mendefinisikan masalahnya. Setelah itu mengimplementasi dengan teknik tertentu di dalam konseling behavior. Setelah dilakukan teknik implementasi, langkah berikutnya yaitu melakukan evaluasi untuk melihat hasil dan kemudian dilakukan feedback. Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian terdiri dari 3 sistem, id, ego, dan superego, di mana id merupakan refleks secara tidak sadar, ego dilakukan secara sadar dan dilakukan dengan aktivitas berpikir. Superego melahirkan sebuah keyakinan. Menurut Edward Hoffman, konseling adalah perjumpaan secara berhadapan tatap muka antara konselor dengan konseli. Dalam pendekatan psikoanalisis terdapat 5 teknik dasar. Yang pertama, asosiasi bebas, yaitu konseli diupayakan untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang ini. Kedua, interpretasi adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi konseling. Ketiga, analisis mimpi, yaitu suatu teknik untuk membuka hal-hal yang tak disadari dan memberi kesan konseli untuk menilih masalah-masalah yang belum terpecahkan. Keempat, analisis resistensi. Analisis resistensi ditujukan untuk menyadarkan konseli terhadap alasan-alasan terjadinya resistensinya. Dan yang terakhir, kelima, analisis transferensi. Konselor mengusahakan agar konseli mengembangkan transferensinya agar terungkap neurosisnya, terutama pada usia selama 5 tahun pertama dalam kehidupannya. Tema dari kelompok 5 ini menjelaskan pendekatan psikoanalisis terhadap konseling keluarga. Seperti pada kasus berikut. Klien ibu rumah tangga yang sering mengalami pertengkaran karena cemburu. Dalam kasus ini, konselor melakukan proses asesmen kepada klien mengenai permasalahannya, yaitu tentang pertengkaran yang selalu terjadi. Kemudian, melakukan ghosting untuk mendefinisikan masalahnya. Setelah itu, melakukan implementasi dengan teknik tertentu di dalam counseling behavior. Setelah dilakukan teknik implementasi, langkah berikutnya dilakukan evaluasi termination untuk melihat hasil dan kemudian dilakukan feedback. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.